warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari perwakilan kelompok 4 ingin mereview hasil kerja kelompok kami di kelas tadi. Ya baik, di sini kami akan sedikit menjelaskan terkait jurnal yang kami review tadi dengan judul Fenomena Penyalahgunaan Nafsa Terhadap Remaja ditinjau dari teori interaksionisme simbolik di Kabupaten Jember. Nah, yang pertama, teori interaksionisme simbolik ini menekankan pentingnya pemberian makna dan simbol dalam interaksi sosial. Dalam konteks penyalahgunaan nafsa itu sendiri, teori ini melihat perilaku tersebut sebagai pemberian makna terhadap individu terhadap nafsa dan penggunanya. Nah, kemudian ada 3 konsep kunci yang digunakan dalam teori interaksionisme simbolik yang digunakan untuk melihat fenomena tersebut tadi. Nah, yang pertama ada konsep makna. Nah, di sini mereka menyalahgunakan nafsa karena mereka beranggapan bahwa zat tersebut ini memiliki zat yang positif seperti makna pemberontakan, makna kebebasan, dan makna mereka diterima di kalangan teman sebaya mereka. Kemudian konsep yang kedua itu konsep diri. Nah, di sini yang kedua itu konsep diri. Nah, di sini penyalahgunaan nafsa ini menjadi identitas mereka, di mana mereka beranggapan bahwa ketika mereka menyalahgunakan narkoba, dia sudah dicap sebagai pecandu, penikmat, dan pengguna nafsa. Kemudian konsep yang terakhir itu konsep sosialisasi. Nah, di kalangan remaja sekarang itu teman sebaya yang menggunakan nafsa juga menjadi salah satu pemicu atau pendorong remaja tersebut menggunakan nafsa. Kemudian penjelasan berikutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, selanjutnya itu poin kedua, penjelasan tentang apa itu interaksionisme simbolik. Baik, interaksionisme simbolik yaitu adanya gaya bahasa antara satu dengan yang lainnya, yaitu adanya interaksi gaya bahasa yang memakai simbol makna tertentu, sehingga mereka itu para siswa tersebut itu adanya interaksi karena mereka menggunakan simbol-simbol tertentu. Yang kedua itu konsep-konsep dari interaksionisme simbolik. Baik, siswa tersebut itu menggunakan 3 teori interaksionisme, yaitu gaya bahasa atau istilah, kemudian gaya bahasa tubuh, dan yang terakhir itu adalah tanda, yang dimana itu dipakai oleh siswa tersebut untuk berkomunikasi kepada sesama temannya yang menggunakan nafsa tersebut, sehingga mereka itu bisa dilihat dengan istilah bahasa mereka masing-masing, sehingga tidak diketahui mereka komunikasi itu membahas nafsa atau tidak. Ada juga sebagian siswa yang tidak diketahui oleh kerabatnya atau temannya bahwa mereka itu menggunakan nafsa, karena gaya bahasa mereka kepada temannya itu sangat kuat sehingga tidak diketahui bahwa mereka menggunakan nafsa. Ada juga siswa yang tidak sekali diketahui oleh orang tuanya bahwa mereka menggunakan nafsa, dan ada juga siswa yang sudah diketahui, sehingga siswa yang sudah diketahui itu tidak terjalin baik oleh orang tuanya tersebut, baik kepada temannya maupun orang tuanya. Adapun contoh spesifik yang didapat oleh peneliti di dalam lingkungan remaja tersebut, yaitu mereka tidak mengakui bahwa gaya bahasa yang mereka pakai kepada temannya, tetapi si peneliti ini melihat bahwa mereka itu memakai gaya bahasa tubuh dengan cara melihat remaja yang memakai nafsa itu tersebut gampang
gampang ketawa, gampang lesuh terhadap apapun yang dihadapi. Jadi si peneliti ini melihat bahwa gaya bahasa tubuh mereka itu merupakan salah satu pemakai dari nafsa tersebut. Adapun poin ketiga yaitu analisis tentang fenomena ini, yaitu banyaknya remaja yang menyesal dengan perbuatannya itu untuk menggunakan nafsa ini karena mereka merasa kecewa terhadap dirinya sendiri dan dampak negatif yang mereka rasakan terhadap penggunaan nafsa tersebut. Jadi mereka merasa kecewa atau tidak berguna lagi karena menggunakan nafsa tersebut. Dan orang tuanya juga merasa kecewa di saat mengetahui bahwa anaknya itu memakai nafsa, tetapi siswa tersebut memiliki alasan mengapa mereka menggunakan nafsa, karena mereka itu misalnya terdiri dari keluarga yang broken home atau pendidikannya yang kurang, jadi mereka itu menggunakan nafsa untuk jalan keluarnya dari permasalahan tersebut. Adapun yang terakhir yaitu hal personal yang dirasakan oleh pemakai nafsa ini, yaitu merasa dijauhi oleh masyarakat atau dipandang negatif oleh masyarakat, sehingga mereka itu merasa direndahkan, diremehkan dari teman-temannya. Itulah hasil penjelasan dari kami dari jurnal tentang fenomena penyalahgunaan nafsa dari tinjauan teori interaksionisme simbolik di Kabupaten Jember. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.